Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu dengan saya Nurul Mustafida sebagai tutor untuk materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk sesi 2. Nah, Bapak Ibu untuk sesi satu saya sudah memberikan penilaian, jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin jawaban dari diskusi satu perlu direvisi. Mohon bisa segera melakukan revisi agar nilai yang masih kurang bisa saya tambahkan. Kemudian saya juga mengingatkan lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan di diskusi satu, kemudian dirasa jawabannya betul tapi nilainya belum maksimal, itu biasanya adalah sumber referensinya kurang lengkap. Jadi nanti mohon Bapak Ibu jika Bapak Ibu menambahkan referensi, jangan hanya dari internet, tapi mohon disampaikan juga sumber referensi dari buku, kemudian disertai dengan bab berapa dan halaman berapa agar saya mengeceknya bisa lebih jelas begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk sesi kedua ini kita sudah masuk ke materi utama dari bank dan lembaga keuangan non-bank, yaitu dengan materi bank dan lembaga keuangan. Nah, nanti sebelum masuk ke ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih pengelompokan bank dan lembaga keuangan. Kapan, apa saja sih jenis nama-nama dari lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok lembaga keuangan. Nah, dalam sesi 2 ini, tujuan pembelajarannya adalah nantinya Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan apa sih klasifikasi dari lembaga keuangan, menjelaskan apa saja namanya, kemudian inovasi keuangan, sejarah dari keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, kemudian pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan serta lembaga keuangan non-bank, kemudian menjelaskan jenis-jenis dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di dalam sesi ini kami sudah menyampaikan materi inisiasi dan materi pendukung yang bisa mendukung Bapak Ibu bisa belajar untuk sesi kedua. Kemudian tidak lupa di sesi kedua ini juga akan ada diskusi yang apa namanya harus dijawab oleh Bapak Ibu. Ini kelihatannya ada mahasiswa yang sudah menjawab. Jadi nanti mohon bisa di baca untuk diskusinya dan menjawab replay sehingga nanti saya bisa memberikan nilai. Nah, dalam menjelaskan mohon disertakan sumbernya ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam sesi 2 juga ada kuis. Mohon nanti Bapak Ibu juga harus mengerjakan kuis agar nilainya lengkap begitu ya. Saya akan menjelaskan materi secara singkat untuk sesi kedua ini, yaitu terkait bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, bank dan lembaga keuangan non-bank itu berbeda ya Bapak Ibu. Namanya saja bank dan lembaga keuangan non-bank. Berarti yang satunya bank, yang satunya non-bank begitu ya. Berarti dia masuk ke lembaga keuangan. Nah, sebetulnya apa sih perbedaannya begitu Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat dari konsep lembaga keuangan, itu berarti badan, suatu badan yang bergerak di bidang keuangan. Jadi, badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Nah, berarti kalau kita lihat, oh ini berarti bank. Bank itu masuk. Kemudian, lembaga keuangan fungsi utamanya apa? Berarti dia menghimpun dana nasabah masyarakat maupun lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah dan masyarakat. Nah, sebagai bentuknya gitu ya, kalau bentuk umum lembaga keuangan itu bisa perbankan. Jadi umumnya adalah perbankan. Jadi perbankan itu adalah salah satu lembaga keuangan. Kemudian ada pialang saham, ada modal ventura koperasi, asuransi, dana pensiun, bisnis serupa lainnya. Nah, dari lembaga keuangan ini nanti kita akan pisah bank dan lembaga keuangan non-bank. Berarti yang selain bank itu masuk ke lembaga keuangan non-bank. Jadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi kalau tadi saya sebutkan lembaga keuangan ada beberapa, maka selain bank itu masuk ke lembaga keuangan non-bank. Artinya contoh lembaga keuangan non-bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, bursa efek, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat sejarah lembaga keuangan ya Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa membaca dari materi inisiasi, kemudian perkembangannya juga sudah dijelaskan kapan dan apa saja kebijakan-kebijakan yang di di apa namanya ditentukan oleh eh, Indonesia, gitu khususnya yang membawahi lembaga keuangan bank adalah OJK, yang sebelumnya namanya adalah Bapepam ya Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya yang tadi klasifikasi sebetulnya apa saja sih lembaga keuangan dan apa lembaga keuangan bank dan apa saja lembaga keuangan non bank. Kalau lembaga keuangan non bank maka bank ya. Jadi bank itu ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Jadi kalau bank umum itu konvensional ya Bapak Ibu. Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan bank berarti selain yang saya sebutkan tadi, bank umum dan BPR, maka ada perusahaan pembiayaan, ada asuransi, ada dana pensiun, pegadaian, perusahaan efek atau bursa efek, ada reksadana. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi lembaga keuangannya. Kalau dilihat dari lembaga keuangan bank dan keuangan non-bank, kalau non-bank itu dia bersifat kontraktual, bersifat investasi. Nah, jadi sifatnya adalah investasi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dilihat dari intermediasi keuangannya, kalau yang keuangan depositori atau keuangan bank tadi, ada bank umum, BPR, bentuknya bisa bagi hasil, bank swasta nasional, bank asing gitu. Kalau untuk yang non depositori, ada lembaga keuangan investasi lainnya dan kontraktual. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau lembaga keuangan bank ini ada Bank Indonesia, bank-bank umum, bank perkreditan rakyat, bank bagi hasil, bank swasta, bank asing. Jadi, yang bank BRI, bank BNI, BCA gitu ya, itu berarti masuk ke lembaga keuangan bank. Tapi kalau yang keuangan lainnya, ini bisa modal ventura, kartu kredit, pegadaian, dana pensiun, kemudian asuransi, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat panah di sini artinya lembaga bank itu juga butuh dana, butuh suntikan dana dari pihak eksternal. Berarti di sini adalah dari apa nasabah begitu ya, nasabah juga dari peminjam. Jadi peminjam itu juga lender, kita memberikan pembiayaan yang nantinya juga akan kembali lagi ke bank. Nah, begitu penjelasan sedikit terkait materi lembaga bank dan lembaga keuangan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa mengerjakan diskusi dua. Jika ada pertanyaan seperti biasa, saya menerima pertanyaan melalui chat ataupun email yang sudah tertera di dalam e-learning. Itu Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih sampai berjumpa lagi di sesi ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.